Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Ayo, siapa yang teman-teman mantengin market ya selama 2 minggu ke belakang ini atau 3 minggu ke belakang ini, cenderungnya marketnya tidak terlalu enak ya, kemudian yang mengalami pergerakan justru saham-saham terliner ya, saham-saham yang mayoritas kecil yang volatilitasnya cukup tinggi ya. Siapa yang seperti itu? Mungkin ada yang menyadari atau tidak. Nah, kenapa? Apa penyebabnya? Kemudian apakah saham-saham sekelasnya big caps ya, LQ45, saham-saham besar ini mengalami mengalami tekanan, IHSG-nya tertekan? Ini kenapa? Ya, apakah akan berlanjut atau hanya koreksi sesaat ya? Kemudian buat teman-teman, apakah ada saham-saham yang bisa dilirik ya? Kemudian bagaimana saham big caps-nya kita akan bahas ya. Jadi pada video kali ini memang relatif lebih panjang, tapi saya harap teman-teman bisa tonton sampai habis, sampai selesai, supaya teman-teman dapat insight yang tidak bingung ya. Tidak ada tujuan apa-apa di sini, cuman tidak ada tujuan untuk menakut-nakuti teman-teman atau bagaimana, tidak. Cuman hanya memberikan insight buat teman-teman supaya teman-teman ini setidaknya tahu ya gambarannya seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti biasa kita lihat secara garis besarnya dulu ya. Secara makronya dulu itu tercermin di komposit atau IHSG-nya. Seperti yang teman-teman ketahui, IHSG tanggal 6 Oktober mengalami tekanan ya, minus kenapa saya bilang minus? Karena sebenarnya dia gap down ya. Dalam arti gap up ya, gap up tetapi candlenya kurang bagus ya, sehingga pada akhirnya dia candlenya candle merah tapi nilainya positif 0,2% ya, 0,2% karena dia gap up di openingnya ya. Candlenya kurang bagus, jujur candlenya secara candle kurang bagus karena dia ada gap up tapi ditutup mengalami koreksi. Nah, apa penyebabnya? Kalau dilihat dari makroekonominya mungkin akan ada kecenderungan untuk menunggu ada dari bursa Amerika itu kan ada ketakutan untuk The Fed menaikkan tingkat suku bunga ya, minimal menahan lah. Yang tadinya ekspektasinya itu mulai mengurangi ya, takutnya malah menahan atau bahkan menaikkan. Kemudian ada inflasi juga yang cukup besar yang menakutkan juga seperti itu. Kemudian ke bursa Asia ya, bursa Asia tekanan dari cuaca kurang mendukung, kemudian dampak dari kenaikan bahan baku juga mulai terasa ya. Kemudian di Indonesianya sendiri efek dari pandemi juga, marketnya kurang begitu bagus ya, ekonominya bertumbuh cuman mulai melambat seperti itu. Sehingga pasti akan tertekan ya. Kenapa bisa tertekan? Karena foreign flow-nya atau market maker-nya atau dana asing ini, yang dana big fund-nya ini, dia akan cenderung mencari alternatif. Misalnya, instrumen investasi apa yang bisa menghasilkan return yang lebih besar ya. Misalnya di IHSG kita cenderungnya misalnya dapat return 10-15%, ada nggak di maybe negara lain yang bisa menghasilkan return jauh lebih besar ya, atau misalnya tidak di investasi yang agresif, mungkin lebih konservatif seperti misalnya obligasi, lebih aman ya, seperti itu. Jadi banyak pasti akan berpengaruh, mulai dari volume transaksinya yang relatif mengecil ya, kemudian jumlahnya juga mengecil, dan kalau teman-teman lihat yang banyak bergerak
mengalami pergerakan itu justru saham-saham third-liner. Kalau kita bisa sebut itu ada DU, SEMA, ya INET, ya seperti itu. Bukan berarti itu saham-saham jelek, belum tentu juga ya. Teman-teman perlu cek ulang. Tapi mayoritas yang saham-saham besar seperti Jawa, maksudnya yang gampang digerakkan ya, relatif lebih mudah digerakkan, itu yang mengalami pergerakan. Sedangkan saham-saham seperti misalnya BBRI, BBCA, BBNI ini cenderungnya mengalami tekanan ya, sehingga berdampak ke IHSG-nya. IHSG-nya terlihat bahwa ini mengalami tekanan, tertekan. Sampai kapan? Kalau dilihat dari posisi sekarang, ini kemungkinan akan menguji EMA 50 ya, di 6.915 sampai dengan 18-an di area sana. Kalau IHSG Senin depan ini mampu kembali di atas, cukup bagus karena ada potensi dia melanjutkan. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu, maka kemungkinan dia akan menuju ke support berikutnya ya, di 6.850-60-an di area sana. Jadi teman-teman bisa dapat bayangan ya, seperti itu. Kenapa saya bisa informasikan atau analisa saya seperti itu? Kita coba lihat dari saham big caps-nya terbesar ya. Let's say teman-teman tahu kan saham big caps perbankan ya, ada BBCA, BBRI, BBNI dan BMRI. Kita secara singkat aja. BBCA teman-teman bisa lihat ya, mengalami penurunan, kemudian di EMA 200-nya dia terjadi pantulan, diangkat, kemudian dia meretest EMA 50, sayangnya dia kembali di bawah EMA 50 ya. Body candle-nya full nih ya, full body candle, menunjukkan ada kontinuitas di sini, full body candle. Jadi kenaikan ini hanya technical rebound seperti itu. Jadi kemungkinan besok Senin mungkin BCA ini akan rebound ya, mungkin akan rebound retest kan dari 9.000, mungkin akan rebound. Tapi ada potensi kalau seandainya reboundnya ini dia rebound dan level psikologi 9.000 ini tidak mampu menahan pergerakannya, maka dia akan menguji lagi EMA 200-nya ya. EMA 200-nya jelas di mana? EMA 200-nya jelas di area sini ya, 8.800, 8.900 seperti itu. Kemudian volume, ketika kenaikan volumenya ada, ketika koreksi volumenya mengecil ya, volumenya mengecil karena marketnya juga Kamis Jumat ya, tidak terlalu ramai seperti itu. Jadi kedepannya bagaimana? Untuk BBCA masih akan mengalami tekanan, tapi kalau seandainya level 9.000 mampu menahan, teman-teman bisa masih lebih aman ya. Karena ini 9.000 level cukup kuat, seharusnya dia mampu menahan seperti itu untuk BBCA. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BBRI. Oke, BBCA-nya juga kita coba cek ya foreign flow-nya. Secara broker summary ya, teman-teman bisa lihat di sini, YU buang barang, ada BK yang nampung, AK buang barang, ada RX nampung ya. Jadi mayoritas masih ada buangan barang ya, buangan barang walaupun tidak terlalu masif, tapi ada jelas buangan barang. Foreign flow jelas ya, ada buangan barang atau outflow asing, walaupun Jumat kemarin tidak terlalu masif ya dibandingkan Kamis seperti itu. Tapi kalau seandainya foreign flow-nya ini masih outflow, tidak tertutup kemungkinan bahwa saham BBCA ini breakdown dari level 9.000-nya. Kita lanjut ke BBRI. BBRI ini secara tren kurang begitu bagus. Kenapa kurang begitu bagus? Karena dia breakdown dari EMA 50 dan mengkonfirmasi tekanannya itu ya, mengkonfirmasi, sehingga dia masih tertahan di EMA 200. EMA 200-nya di mana? Di 5.100, 5.200 ya, di area sini. Nah, yang sedikit mengkhawatirkan untuk BBRI ini, apakah level EMA 200 ini mampu menahan pergerakannya atau tidak? Kalau tidak, dia mengkonfirmasi nih, dia lanjut turun ya, patah tren. Yang tadinya dia uptrend sekarang mulai minimal sideways atau menujunya downtrend
Sekali lagi ya, kalau seandainya breakdown dari level EMA 200 ya. Kemudian kalau teman-teman lihat koreksinya ini disertai dengan volume ya, kemis disertai dengan volume. Apakah nanti di broker summary-nya juga tercermin seperti itu? Kita coba cek ke broker summary-nya ya. Jumat kita bisa lihat di sini RX buang barang, YU ada ambil tapi juga buang barang, mayoritas ambil dikit ya, tidak terlalu masif. AK, BK ya, RX buang barang, jadi distribusi ya, distribusi. Asingnya buang terus ya, asingnya buang terus dalam jumlah cukup besar. Jadi mengakibatkan apa? Cukup wajar kalau saham BBRI ini mengalami tekanan. Dan kalau seandainya asing terus membuang barang dan tidak ada yang nampung, maka EMA 50, EMA 200-nya ini kemungkinan akan terbreak ya. Karena logikanya buangan barang dari asing itu cukup besar, tapi kalau tidak ada yang nampung, maka cenderungnya harganya akan mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya saham BBRI, bisa manfaatkan. Kenapa saya bisa bilang manfaatkan? Karena tipe-tipe dari saham BBCA, BBRI, BCAPS lah, BCAPS itu kalau teman-teman invest jangka panjang atau menengah hingga panjang, itu bisa menghasilkan return yang jauh lebih besar dibandingkan teman-teman trading jangka pendek ya, seperti itu. Jadi semakin terkoreksi, semakin teman-teman dapat harga lebih murah, semakin bagus ya. Bukan berarti mengharapkan terkoreksi, bukan. Tapi kalau seandainya momentumnya ini mengalami tekanan, ada buangan barang, pasti ada something di sana, teman-teman bisa cicil beli ya, supaya apa? Teman-teman bisa averaging down, semakin dapat lebih murah, lebih bagus ya. Tapi disclaimer on, tergantung preferensinya teman-teman. Kalau dari saya melihat secara fundamental masih cukup oke, walaupun mungkin ya mengalami tekanan ya, tapi cenderung masih layak untuk di hold secara jangka panjang. Jadi ketika koreksi seperti ini bisa dimanfaatkan untuk menambah muatan ya. Itu untuk BBRI. Kita lanjut ke saham berikutnya, BBNI. BBNI ini menggunakan harga baru ya sekarang, karena sudah stock split 1:2. Sempat saya bahas sebelumnya potensinya after atau sebelum dari before dari stock split ya. Buat teman-teman yang sudah tonton videonya, saya sudah melakukan ya, saya ucapkan selamat ya, sudah cuan cukup lebar seperti sekarang ya. Kalau 5.200 berarti kurang lebih di range 10.400-an ya. Jadi kalau teman-teman dapat kemarin di range antara 9.000-an, berarti sudah dapat sekitar 1.000 lebih ya. 1.000 lebih berarti hampir 11-12%-an dari sekelasnya BCAPS, itu cukup besar ya. Kemudian buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry di posisi sekarang? Nah, tunggu dulu. Kenapa tunggu? Karena biasanya after dari stock split, eventnya kan sudah selesai ya. Event sudah selesai, tujuannya sudah, corporate actionnya sudah, maka apa kecenderungannya? Sudah tidak ada kepentingan di sana untuk jagai harganya supaya lebih tinggi, sudah tidak ada ya kan. Otomatis biasanya mereka yang sudah punya di daerah bawah sudah mulai taking profit. Kalau taking profit berarti rawan mengalami koreksi. Kalau rawan mengalami koreksi, maka lebih baik teman-teman tunggu di support terdekat. Supportnya di mana? Psikologis 5.000 ada, di 4.800 itu ada. Kalau saya menyarankan di level 4.800 ya, dekat dengan EMA 50-nya. Kita coba cek ke broker summary ya. Broker summary, BK buang barang, ZP buang, ZP ada akum ya, AK buang barang. ZP ini akumulasi jumlah besar ya, akumulasi jumlah besar, jadi mayoritas masih tertahan di atas ya. Akum
foreign flow-nya juga jelas. Di sini asing masih masuk, masih punya barang di sana. Jadi buat teman-teman yang sudah punya bisa tunggu ya, bisa tunggu wait and see dulu, lihat apakah dia melanjutkan pergerakannya, kenaikannya, atau malah penurunan. Kalau penurunan mungkin bisa pertimbangan untuk profit taking, tapi kalau seandainya dia rally lagi, teman-teman bisa hold, biarkan profitnya run, seperti itu. Potensi kemana untuk BBN ini jauh lebih bagus daripada BBCA dan BBRI secara chart ya. Secara chart jauh lebih bagus. Kemudian kita lanjut ke saham keempat ya, Bank Mandiri. Bank Mandiri Jumat kemarin mengalami tekanan ya, minus 1,63% ke level Rp6.025. Kalau dilihat dia masih berkutat di area level 6.000-an ya. Sempat ke break, kemudian meretest lagi, tinggal dilihat besok atau Selasa apakah level 6.000-an ini mampu terbreak atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan menuju ke EMA 50 ya, 5.800-an, 5.900-an di area sana. Tapi kalau seandainya tidak ke break atau tertahan, maka dia akan melanjutkan all time high-nya ya di area 6.200 ke atas. Ya, seperti itu. Buat teman-teman yang holder atau yang sudah punya, sangat layak di hold. Teman-teman bisa tunggu selama dia masih di atas EMA 50, hold saja, masih aman ya. Buat teman-teman yang belum punya, manfaatkan ketika koreksi cukup dalam ya, cukup dalam atau di dekat-dekat dengan supportnya, teman-teman bisa entry ya. Teman-teman bisa cicil beli, porsinya disesuaikan aja. Nah, bagaimana kesimpulannya dari perbankan big cap? Dua mengalami penguatan ya, penguatan relatif cukup bagus ya, BBNI dan BMRI ya masih uptrend, sedangkan untuk BBCA dan BBRI ini cenderungannya mengalami tekanan buangan barang, sehingga mayoritas tinggal dilihat ya kuat-kuatan inflow asingnya ini apakah inflow atau malah outflow. Kalau outflow sedikit banyak pasti akan menekan IHSG sehingga terkoreksi ya. Kemudian kalau dilihat saham-saham seperti ASII juga akan membagikan dividen, mungkin akan tertahan masihan ya. Kemudian UNTR ya, auto juga seperti itu. Jadi mayoritas kalau melihat di sini, kalau untuk jangka pendek teman-teman trading mungkin bisa alihkan ke third liner ya, Jawa, kemudian DU. Ini salah satunya ya yang beberapa hari terakhir ini cukup ramai seperti itu. Kemudian kalau untuk misalnya teman-teman mau invest untuk swing trade ya, saham-saham yang fasenya masih bagus atau sedang bagus, itu ada ACE. Kita contohkan ACE ya, ACE Hardware. Ini cukup bagus karena kenapa? Dia tadinya fasenya downtrend parah, sekarang sudah mulai bergerak uptrend. Dan dia selama masih berada di atas level EMA 50 masih sangat layak ya untuk di minimal watchlist lah buat teman-teman. Tapi lebih bagus, ini disclaimer ya, lebih bagus kalau teman-teman buy on breakout ketika dia breakout dari level 800 ya. Karena kondisi sekarang dia masih tertahan di semakin dekat di area resist ini. Biasanya ya, kalau teman-teman buat triangle gini ya, biasanya kalau terjadi pantulan seperti ini ya, di sini ya. Jadi kalau seandainya ini tertahan seperti ini, ketika dia breakoutnya kenceng ya, breakoutnya kencang. Jadi ini kan tertahan, kemudian kalau dia breakout ini akan kencang, tapi kalau seandainya breakdown dia juga akan kencang ke bawah seperti itu. Jadi untuk ACE ini sebenarnya menarik, tinggal kita masukkan ke watchlist, teman-teman bisa lihat. Lebih aman menurut saya ya, ketika dia breakout dari level 800 teman-teman bisa buy on breakout ya. Kalau seandainya dia masih atau teman-teman sudah punya di daerah bawah, selama masih di atas EMA 50, hold saja karena potensi profitnya run itu masih terbuka.
Buat teman-teman yang mau melirik bisa patokan di M50, di sini bisa, di level 800 bisa. Kalau saya prefer level 800, lebih aman buat teman-teman. Takutnya kenapa? Ketika teman-teman beli sekarang, kelihatannya cuan, tapi gagal break di sini, teman-teman mungkin cuan jual ya, bisa jual di sini. Tapi kalau seandainya tidak sampai di sini, terus dia mengalami breakdown, teman-teman nanti rugi ya. Lebih aman di sana. Tapi secara tren cukup bagus karena dia ada tanda-tanda mulai uptrend. Apakah ada saham yang lain seperti ini? Ada ya, ada. Nanti buat teman-teman pastikan tonton video-video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan